Pasti lu pernah melihat video yang menunjukkan tentang betapa enaknya, higienisnya, serta uniknya masakan orang India di sana. Ya, selain terkenal dengan kulinernya yang mungkin bisa dibilang ekstrim, negara India juga dicap sebagai negara yang sangat berbahaya bagi wanita. Terbukti dari banyaknya kasus pelecehan yang seringkali terjadi kepada turis asing maupun warga lokal di sana. Belum lagi dengan kondisi jalanan India yang terbilang sangat kotor. Ya, melihat banyaknya kekurangan negara itu malah membuat banyak netizen di dunia jadi berpikir yang tidak-tidak akan negara Vrindavan tersebut. Jadi bagaimana bisa negara India sering dikaitkan dengan stigma-stigma buruk? Bicara mengenai negara India, pasti tidak lepas dari kasta-kasta yang terdapat di sana. Mulai dari kasta Brahmana yang diisi oleh para pendeta, Ksatria yang berisikan anggota militer, Vaishya yang didominasi oleh para petani, pedagang atau semacamnya, dan kasta Sudra yang melayani ketiga kasta di atasnya. Oh ya, serta tidak lupa kasta Dalit yang seringkali ditindas oleh masyarakat India itu sendiri. Fun fact ya, meskipun gua bilang kasta Brahmana diisi oleh para pendeta, tapi di zaman modern seperti sekarang, orang-orang dari kasta Brahmana tidak selalu menjadi seorang pemuka agama. Begitupun dengan kasta tinggi lainnya. Lalu dari mana sistem kasta ini berasal sebenarnya? Singkatnya, sistem kasta ini bisa ada karena kepercayaan yang dianut oleh warga India itu sendiri. Atau lebih detailnya berasal dari teks klasik Hindu yang bernama Manusmriti yang berisi tentang etika, hukum, kasta, dan masih banyak lagi. Namun sayang, sistem kasta seperti inilah yang membuat negara India jadi memiliki stigma buruk di jagat internet serta dunia. Karena jika lu berpikir kenapa jalanan India sangat kumuh atau kenapa sungai-sungai di India bisa sangat kotor, jawabannya tentu saja karena masyarakat India sangat mencintai kebersihan. Jadi, rumah-rumah warga India terutama dari kasta atas itu tergolong sangat bersih. Karena ya, dalam kepercayaan orang India sendiri, memang diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan seperti mandi setiap hari serta ritual penyucian sebelum berdoa. Tapi sayang, hal tersebut hanya berlaku untuk diri mereka sendiri. Karena kebanyakan orang sana beranggapan kalau kebersihan luar rumah adalah tanggung jawab kasta bawah atau dalam kasus ini ialah kasta Dalit itu sendiri. Sebenarnya, mentalitas seperti ini itu juga dimiliki oleh sebagian warga Indonesia. Di mana pada waktu itu, gue pernah mengingatkan seseorang untuk jangan buang sampah sembarangan. Tapi orang tersebut malah bilang kalau biar tukang sampah saja yang membersihkannya. Ya, itu tadi cuma sekedar cerita selingan aja sih. Selain itu, orang-orang dari kasta Dalit ini juga sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena kurangnya sumber daya seperti fasilitas serta masalah finansial yang tentu saja akan menghambat mereka untuk bersekolah. Ditambah dengan fakta bahwa 95% orang buta huruf di India itu ternyata adalah orang-orang dari kasta Dalit ini. Belum lagi dengan sikap diskriminasi yang seringkali diterima oleh kaum dengan kasta terendah tersebut. Sehingga rasanya sangat wajar jika kita sering melihat jajaran kaki lima di India sangat kotor dan terkesan mengabaikan kebersihan. Karena ya, selain kurangnya fasilitas kebersihan di sana, para pedagang tersebut juga tidak mendapat edukasi yang cukup tentang seberapa pentingnya kebersihan itu. Sebenarnya, alasan kenapa kasta Dalit ini mendapat perlakuan tidak mengenakan dari orang-orang kasta lain adalah dikarenakan anggapan bahwa kasta Dalit itu tidak murni atau bahasa gampangnya tuh haram untuk disentuh. Oleh sebab itu, kasta Dalit ini juga dinamai sebagai untouchable. Yang agak aneh itu meskipun tidak boleh disentuh, tapi warga Dalit kerap kali mendapat pelecehan seksual yang dilakukan oleh kasta atas. Disentuh nggak boleh, tapi diadu boleh. Intinya, segala stigma buruk yang diterima negara India ini bisa dibilang karena faktor kasta yang sangat buruk tersebut. Sebenarnya, India juga sudah melakukan segala upaya untuk menghilangkan kesenjangan ini, seperti membuat undang-undang perlindungan Dalit, penghapusan sistem kasta, bahkan sampai perlawanan yang dilakukan oleh kaum Dalit itu sendiri. Tapi berhubung masyarakat India masih memegang teguh nilai-nilai serta budaya dari masa lalu, rasanya akan sangat sulit untuk menghilangkan sistem yang merugikan ini. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan melestarikan warisan budaya masa lalu. Tapi jika budaya tersebut dirasa sangat negatif, akan lebih baik jika budaya tersebut ditinggalkan. Selain karena faktor kebersihan yang membuat India terkesan buruk, menurut lu apalagi yang membuat orang-orang enggan untuk mengunjungi negara itu? Ya, pelecehan. Sebelum viralnya berita tentang turis asal Spanyol kemarin, India memang sudah terkenal sebagai negara yang tidak aman bagi wanita. Bahkan, menurut data pada tahun 2022,
hampir 90 wanita India di sana dilecehkan setiap harinya. Itu baru yang terdaftar, belum dengan kasus yang tidak dilaporkan. Yang itu berarti kasus pelecehan di India ini bisa jadi lebih banyak. Sebenarnya, selain karena faktor kasta, kekerasan seksual di India itu juga dipengaruhi oleh sistem sosial di negara tersebut, seperti anggapan buruk kepada korban, lemahnya hukum, serta yang paling kuat ialah budaya patriarki itu sendiri. Buat lu yang kepo, singkatnya, patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan pria sebagai penguasa utama. Entah itu dalam pekerjaan, kepemimpinan, pembagian harta, dan lain-lain. Oh ya, patriarki ini juga yang mewajibkan laki-laki untuk selalu kuat, tangguh, serta maskulin tentunya. Meskipun terdengar cukup baik, karena mewajibkan pria untuk selalu tangguh, tapi itu bukan berarti kalau pria di sana mau untuk melindungi atau mengangkat hak martabat wanita di negara tersebut. Di India sendiri, biasanya wanita itu hanya dianggap sebagai warga kelas 2 saja. Yang itu artinya, terkadang mereka kerap kali dipandang sebelah mata oleh pria-pria yang dianggap lebih berkuasa. Entah itu keluarga sendiri, teman, tetangga, maupun orang terdekat lainnya. Ya, lu nggak salah denger sih, pelecehan di India itu juga dilakukan oleh keluarganya sendiri. Tempat di mana wanita itu seharusnya merasa aman. Lalu, alasan kenapa patriarki di India dianggap sangat buruk? Salah satunya adalah karena sebagian besar remaja laki-laki di sana, terutama yang berpenghasilan rendah itu merasa kalau wanita yang berpakaian terbuka atau mengikuti style ala-ala barat adalah wanita tidak bermoral dan dapat dilecehkan karena menganggap kalau mereka sendirilah yang memintanya. Mungkin ini juga jadi salah satu alasan bagaimana bisa ada turis asing yang dilecehkan di sana. Oh ya, anggapan ini juga menciptakan stigma buruk kepada korban, yang ujung-ujungnya akan membuat wanita tersebut enggan untuk melaporkannya. Selain itu, laki-laki dari kasta dominan ini juga seringkali menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata untuk memperkuat hierarki gender dan kasta. Belum lagi dengan bagaimana keluarga India di sana mendidik anak perempuannya untuk selalu tunduk dan tidak mementingkan keinginannya selayaknya anak laki-laki. Ya, intinya budaya patriarki di India sana itu sudah sangat buruk lah. Sebenarnya, India sendiri sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah ini. Tapi ya, balik lagi, India memang salah satu negara yang bisa dibilang sangat kaku jika menyangkut masalah budaya. Meskipun memiliki banyak stigma buruk, tapi lu tidak boleh lupa kalau India itu merupakan negara yang sangat ahli dalam bidang IT. Hal ini dibuktikan dengan nama-nama besar seperti Neil Mohan yang menjadi CEO YouTube, Sundar Pichai yang menjadi CEO Google, serta Amra Paligan dengan OnlyFans-nya. Yang mana hal ini membuktikan kalau negara seaneh India pun juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi, apa kelebihan lu saat ini? Makasih buat lu yang sudah menonton video ini. Gimana? Apakah ada yang ingin lu sampaikan? Bisa banget komen di bawah. Jadi, jangan lupa belajar.